الحمد لله الكريم المنان الرؤوف الرحيم ذو الجلال والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الصالحين صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أطلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, hari raya kaum muslimin, di siang yang penuh berkah, di siang yang penuh rahmat, kita melihat kepada setiap kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, baik di ujung dunia maupun di ujung dunia yang lainnya, baik di masyriq maupun di maghrib. Mereka semua meninggalkan urusan dunianya, meninggalkan aktivitas dunianya, meninggalkan perkantorannya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan dagangannya, meninggalkan perkebunannya, meninggalkan sekolahnya, dan kemudian mereka pun pergi bersama-sama menuju ke salah satu rumah daripada rumah Allah, menuju ke salah satu masjid daripada masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain, tidak bukan yang mereka haramkan, melainkan mencari ridha Allah wa ridha Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di waktu yang bersamaan ini pula kita pun sama, kita meninggalkan semua urusan dunia kita, aktivitas dunia kita, dan bahkan sekarang kita sudah berada di rumah Allah, berada di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain tidak bukan yang kita harapkan, melainkan mencari ridha Allah wa ridha Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, sudah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang penuh berkah dan rahmat ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yaitu imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa dalam artian yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan kita bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, ketenangan dunia dan akhirat kita. Walau di dunianya termasuk orang yang fakir dan miskin, maka hatinya tetap senang dan bahagia bila bertakwa kepada Allah. Kebalikannya, bila mana seseorang tidak bertakwa kepada Allah, dalam artian maksiat kepada Allah, lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, ketenteraman dunia dan akhiratnya. Walau di dunianya sudah menjadi orang yang kaya raya, walau di dunianya menjadi orang yang sudah sukses, walau di dunianya sudah memegang jabatan setinggi apapun, kalau tidak takwa kepada Allah,
Kalau tidak takwa kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhiratnya. Maka dari situ tidak ada yang membuat kita senang, tenang, bahagia dunia akhirat, melainkan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada kelompok yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu senang dunia dan akhirat kita. Amin. Ma'asyiral hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita alhamdulillah sekarang sudah berada di bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang awalnya rahmat, yang pertengahannya pengampunan, yang akhirnya diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan semua keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Terutama kita sudah masuk ke hari yang ke-7. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketaatan kita, menambah ibadah kita. Menjadilah seorang hamba yang nambah takwa kepada Allah, bertambah rasa malu kepada Allah. Jadikan ini Ramadan yang spesial untuk kita. Jadikan Ramadan yang paling mulia untuk kita. Jadikan ini Ramadan yang paling istimewa untuk kita. Dan ingatlah, jadikan setiap amal kita, terutama sekarang yang di dalam bulan Ramadan ini, amal ibadah puasa kita ini, jadikan seakan-akan terakhir kali kita lakukan. Jadikan amal ibadah kita, terutama puasa kita di tahun ini, seakan-akan terakhir kali yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang atau tiba. Dan yang namanya bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan-bulan mulia akan datang lagi, dia akan menunggu waktunya. Tahunnya akan datang lagi Rajab, datang lagi Sya'ban, datang lagi Ramadan. Tapi kalau kita belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan Rajab, belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Sya'ban, belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Makanya jadikan Ramadan yang paling spesial, paling istimewa, paling mulia. Termasuk sholat Jumat kita sama, jadikan paling istimewa. Jangan nanti kelak kita menyesal, kita tidak tahu umur kita. Mungkin bisa jadi setelah sholat Jumat kita keluar, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Tidak tahu kita aja. Jadikan ini paling mulia. Makanya setiap amal ibadah apapun jadikan mulia. Dan ingatlah, peluang emas kita di bulan Ramadan, peluang yang paling baik untuk kita di bulan Ramadan. Di bulan inilah kita ingin mengetahui siapa jadi diri kita. Jangan nanti kelak kita menyesal. Bulan inilah kita akan mengetahui siapa kita, orang yang baik atau bukan. Inilah bulannya. Siapa kita, orang yang kalah sama nafsu, sama syaitan atau bukan. Ya, ini bulannya. Apalagi di bulan ini syaitan tidak ada. Watadullu bihi syaitan, di dalam hadis dikatakan semua syaitan dibelenggu, semua syaitan dikurung. Tapi lihat dan lihatlah berapa banyak orang yang masih bermaksiat kepada Allah, berapa banyak masih orang yang tidak berpuasa kepada Allah, berapa banyak orang yang telah meremehkan dalam ajaran Islam, masih banyak. Nah, inilah mereka adalah orang-orang yang lebih dahsyat daripada syaitan. Nah, kalah dengan nafsunya, kalah dengan hawa nafsunya, maka dari itu ayo lawan, dan lawanlah. Satu nafsu kita kalahkan, itu dikatakan 70 syaitan kita tendang. Nafsu ahbas min sab'ina syaitana, dikatakan satu nafsu itu seperti 70 syaitan. Jadi kalau seandainya satu nafsu kita kalahkan, 70 syaitan kita pasti habis berarti. Subhanallah. Makanya ayo di bulannya. Dan ingatlah bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian siapapun yang beramal baik di dalam bulan Ramadan sudah pasti dijamin akan masuk surga. Semua kita aslinya masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad aslinya masuk surga, kecuali yang tidak mau. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan. Dan ini insyaallah hadis yang terakhir kita sampaikan. Apa kata Rasul SAW? Kullu
ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku kata Rasulullah masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad semua masuk surga. Tidak makin insyaallah, pasti masuk surga. Rasulullah ngomong kullu, arti kullu semua, mencakup semua berarti. Semua umat Nabi Muhammad masuk surga illa man aba. Tapi Rasulullah mengingat juga kepada kita, kecuali yang tidak mau masuk surga. Masya Allah, ada orang tak mau masuk surga. Kita tahu surga yang sangat luar biasa, indahnya luar biasa. Baru terlintas sudah kita dapatkan kalau di dalam surga itu macam-macam keistimewaan, keindahan yang tidak bisa kita bayangkan luar biasanya. Tapi ada orang yang tidak mau masuk surga kata Rasulullah. Sahabat akhirnya bertanya, "Qila ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man hum ya aba ya Rasulullah? Siapa itu orang ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga?" Maka Nabi menjawab, Nabi memberikan kabar kepada kita, siapa orang yang masuk surga ya Rasulullah? Yang mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang taat kepadaku masuk surga. Garis bawahi yang taat masuk surga kata Rasulullah. Berarti apa? Kebalikannya. Wa man asani. Kalau kita pikir orang yang taat masuk surga berarti orang yang maksiat masuk neraka. Oh, tidak begitu ternyata. Nabi tidak pernah mengatakan umatnya masuk neraka. Tidak ada hadis yang mengatakan Nabi mengatakan umatnya masuk neraka. Tidak. Tapi yang ada man afani faqad aba. Yang ada Rasul mengatakan yang tidak mau taat dalam artian yang bermaksiat, yang lalai, yang lupa kepada Allah dan kepadaku, mereka lah orang yang tidak mau masuk surga. Maka dari situ ini perlu kita pikirkan. Bulan Ramadan bulan istimewa, pasti kita akan mendapat amal yang berlipat ganda sampai 700 lipat ganda. Pintu surga semua dibuka, pintu neraka semua tertutup. Syaitan dah. Kemudian apa sebab kita nggak mau beramal? Apa sebab kita malas? Apa sebab kita nggak mau bisa baca Al-Quran banyak-banyak? Apa sebab kita tidak bisa istighfar? Apa sebab kita sholat tarawihnya malas-malesan? Apa sebabnya sholat itu kita banyak lewat? Apa sebabnya kita nggak bisa bangun malam di bulan Ramadan? Di bulan yang mulia, kalau kita sudah meninggalkan, berarti kita tahu siapa kita. Berarti kita tahu siapa jati diri kita. Berarti kita orang yang jauh dari Allah. Berarti kita orang yang jauh dari Rasulullah. Takutnya kita bukan termasuk orang yang taat sama Rasulullah. Maka dari satu ini bulannya, kesempatan kita baik. Bersama-sama kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Kita tingkatkan ketaatan kita tingkatkan takwa kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang senang dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalam Allah al-malik al-'allam. Wallahu yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من اتصلت العيون بالنظر والأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلى كلمتك الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين وانصر إخواننا في فلسطين والغزة والمجاهدين ويماننا وصوماليا وكل بلدان المسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة إندونيسيا وخصوصا بلاد فلسطين وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم بذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ولا ذكر الله الأكبر. الله يعلم ما تصنعون.